bertepatan dengan Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Januari 2024. MPASI berkualitas untuk generasi emas dan MPASI kayak protein hewani untuk cegah stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanca Kardina. Kembali lagi dengan podcast Gawe Seneng, salah satu wadah edukasi kesehatan dari RSUD Kardina. Pada episode kali ini sangat menarik ya, karena bertepatan dengan Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Januari 2024. Pada pagi hari ini sudah bersama dengan kita ahli gizi dari RSUD Kardina, Lely Ardiani Putri SGZ. Selamat pagi Kak Putri. Selamat pagi Kak Tika. Selamat pagi Kanca Kardina semuanya. Oke, untuk Hari Gizi Nasional tahun 2024 ini ada tema khusus atau gimana Kak? Ya, jadi pada tahun ini, tahun 2024, Hari Gizi Nasionalnya bertemakan MPASI berkualitas untuk generasi emas dan MPASI kayak protein hewani untuk cegah stunting. Begitu Kak Tika. MPASI berkualitas generasi emas. Untuk generasi emas. Untuk generasi emas. Berarti ini masih salah satu upaya Kemenkes ya, yang beberapa tahun ini untuk penurunan angka stunting ya Kak. Betul ya. sekali Kak Tika. Bisa dijelaskan ke Kanca Kardina apa sih itu MPASI Kak? Oh iya, jadi MPASI itu adalah makanan dan cairan selain ASI yang diberikan kepada bayi usia 6 bulan untuk bukan menggantikan sih, untuk mendampingi ASI. Jadi bayi 6 bulan itu sudah tidak hanya mengkonsumsi ASI karena sudah tidak cukup gitu. Jadi diberikan makanan dan cairan pendamping ASI gitu. Berarti waktu yang tepat diberikan MPASI itu sejak usia berapa ya Kak? Iya, normalnya sebagian besar anak-anak itu bisa mulai diberikan MPASI pada usia 6 bulan. 6 bulan. Okay. Jadi ada tanda-tandanya juga, tanda-tanda fisik ya. Jadi biasanya bayi itu sudah mulai bisa lehernya sudah tegak kayak gitu kan, sudah mulai tertarik dengan makanan kayak gitu. Itu sudah salah satu tanda-tandanya untuk siap makan. Tapi kadang bayi 4 bulan setengah gitu emang sudah ada yang mulai ini ya, menarik makan, tapi itu belum karena belum boleh diberikan. Belum boleh, iya, karena pencernaannya belum siap gitu. Jadi siapnya itu sebagian besar sih bayi-bayi yang normal, di sini ada garis bawah ya Mbak ya, normal itu 6 bulan sudah siap gitu untuk diperkenalkan makanan pendamping ASI. Berarti pertama diberikan itu di usia 6 bulan ya Kak ya? Iya. Kenapa itu harus usia 6 bulan ke atas harus diberikan MPASI itu, kenapa ya Kak? Iya, betul sekali nih Mbak Tika. Jadi usia 6 bulan itu ternyata cadangan zat besi di anak itu sudah mulai turun. Dan ASI-nya dari isi ibu ini tidak mencukupi nih untuk memenuhi kebutuhan zat gizinya. Jadi kebutuhan zat gizi anak usia 6 sampai 11 bulan itu kurang lebih 11 mg per hari. Nah, itu sementara ASI itu cuma 2 mg. Otomatis nggak cukup ya Mbak ya. Kita kurang. Nah, itu perlu adanya MPASI tadi. Selain itu, MPASI sendiri juga, ASI itu sendiri cuma bisa memenuhi kebutuhan 70% kebutuhan dari anak bayi umur 6 bulan. Jadi 30%-nya di mana nih? Dari MPASI yang tadi kita singgung gitu. Oke, kembali lagi ke tema ya Kak. Tadi kan berarti MPASI
MPASI berkualitas untuk generasi emas. Nah, untuk generasi emas itu apa sih Kak? Bisa dijelaskan ke Kanca Kartina? Iya, jadi generasi emas yang diharapkan oleh kita ini para tenaga kesehatan, para pemangku kebijakan, tentunya yang kalau dari kesehatan sendiri dari gizi yang bebas stunting. Okay. Jadi yang stunting itu kan tidak cuma pendek aja ya Mbak, jadi bukan anaknya pendek, tapi ternyata ada gangguan lain, ada jadi perkembangan otaknya tidak maksimal gitu. Jadi kalau perkembangan otaknya tidak maksimal, tentu tidak bisa mencapai generasi emas. Kan kita pengennya di bonus demografi kita kan nanti ada bonus demografi ya, itu beberapa tahun kemudian semuanya ini pinter-pinter, terampil kayak gitu, nggak ada tuh yang sakit-sakitan gitu kan, nggak ada yang terlambat gitu, nggak mudengan Lola, aduh nggak banget kalau sekolah aktif ya Kak ya, sekolah aktif gitu. Ini ada pertanyaan dari Kanca Kartina di Instagram, mungkin diselingi pertanyaan dari Kanca Kartina ya Kak. Ya. Dari Firmanti Dwi, pertanyaannya, Kak mau tanya dong, makanan apa sih yang direkomendasikan untuk MPASI? Iya, biasanya ibu-ibu tuh mulai kalau sudah mulai tahap MPASI terus jadi bingung nih, apa yang harus dikasihkan ke anaknya gitu. Pengennya semuanya masuk, yang terbaik untuk anak gitu ya. Padahal lambungnya anak itu masih kecil, jadi dia nggak bisa menerima semua yang kita pengen ya. Misalnya pengen ayam, pengennya dikasihkan, ikan dikasihkan gitu. Jadi makanan apa saja yang jelas yang diutamakan oleh Kemenkes yang untuk mencapai generasi emas ini, yang utama adalah protein hewani. Protein hewani itu kalau di daerah Tegal dan sekitarnya ini, yang daerah pantai bisa didapatkan dari ikan. Ikan boleh, udang gitu ya, atau yang mungkin di daerah ke atas dikit gitu, guci itu kan mungkin susah ya nyari ikan ya. Mungkin Kanca Kartina ini ada yang lihat dari guci gitu kan. Nah itu bisa, di sana kan ada ayam, hati ayam juga bisa, telur gitu. Atau daging juga boleh. Jadi tadi yang diutamakan adalah protein hewani, dan tambahan lagi kalau bisa itu yang minim proses itu seperti yang fresh gitu ya Mbak ya. Daging sapi gitu. Jadi kita lihat bentuknya daging sapi, bukan misalnya sudah jadi sosis atau nugget gitu ya, cornet gitu kan. Nah itu kalau bisa dihindari. Jadi kita lihat tuh bentuk asli dari bahan makanannya. Daging sapi, terus ayam juga bentuknya ya. Kita lihat daging ayamnya, itu yang minum proses. Ya. Ikan juga bukan dari ikan kaleng. Iya, gitu. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Wahyu_Dwi A. Selamat pagi admin, mau tanya dong. Terkait dengan MPASI yang banyak jenisnya, ada yang dibuat sendiri, ada yang dijual di pinggir jalan, seperti bubur bayi sehat. Keduanya kan diolah dalam keadaan fresh. Lalu bagaimana dengan MPASI pabrikan atau instan, aman dikonsumsi oleh bayi atau tidak ya Kak? Iya, pertanyaannya Mbak Wahyu bagus sekali ya. Iya. Jadi memang sekarang ini banyak sekali MPASI yang kita terbantu lah ya di zaman sekarang, ada yang jual di sekitar kita juga ada, terus ada yang instan juga ya. Nah kalau misalnya yang dijual di sekitar kita ini, asalkan kita bisa menjamin yang pertama kebersihannya bagaimana gitu kan, terus yang kedua kandungannya gitu. Jadi misalnya dia masak untuk satu panci itu bilangnya ada bubur ayam, tapi ayamnya ternyata cuma sedikit. Nah itu kita tidak bisa memastikan ya Mbak ya. Nah itu yang penting bisa dipastikan seperti itu, atau ditambahkan lagi misalkan beli
yang namanya apalagi misalnya ibu bekerja sekarang kan banyak ya, jadi beli tapi tetap ditambahkan telur dadar atau di rumah ada daging gitu ditambahkan gitu protein hewani gitu. Nah terus yang kedua tadi tentang MPASI instan, memang banyak sekali sekarang MPASI instan. Nah untuk sebenarnya aman atau tidak itu tergantung pemakaiannya juga sih Mbak ya. Jadi kalau MPASI instan itu bukan masalah. Jadi emang ada yang mengklaim ada pengawet dan ada yang mengklaim tidak ada pengawet. Ya. Nah itu memang sudah ada standarnya sendiri kan dari BPOM dan WHO untuk MPASI itu harus bagaimana. Nah tapi ya tadi yang saya bilang, kalau bisa diutamakan adalah makanan yang minim proses. Kalau MPASI instan seperti itu, kita sudah nggak lihat bahannya. Ayam, katanya ada ayam, tapi ayamnya sudah nggak bentuk ayam gitu kan. Prosesnya juga ini ya, jenis atau enggak gitu kan, kita nggak bisa lihat ya. Iya, nah kalau yang pabrikan seperti itu, mungkin yang tadi diklaim tidak ada bahan pengawet, tapi ada misalnya bahan penambahan lain yang tidak ditambahkan saat kita masak seperti biasa. Contohnya itu yang namanya emulsifier. Jadi seperti contohnya aja di santan gitu ya Mbak ya. Kita kan kalau santan kita peras ya sudah jadinya santan, air santan. Tapi kalau yang santan kemasan itu memang tidak ada bahan pengawetnya, tapi ada yang namanya emulsifier, ditambahkan itu biar santannya tuh nggak pecah selama perjalanan dari pabrik sampai kita konsumsi. Berarti tetap ada bahan tambahan. Iya, yang kan otomatis kita tidak tahu nanti efeknya gimana ini emulsifier di tubuhnya kita, apalagi nanti kita di tubuhnya bayi nih. Nah, yang usianya baru 6 bulan ya Kak ya. Jadi menurut pandangan saya, kalau MPASI instan itu silakan, tapi tidak setiap hari. Mungkin dalam kondisi ibu tidak bisa benar-benar tidak bisa menyiapkan makanan atau dalam perjalanan. Kayak gitu. Berarti emang paling bagus itu makanan MPASI untuk anak kita ya, paling baik itu ya diproses sendiri, dibikin sendiri ya Kak ya. Iya. Kemudian untuk pemberian MPASI, ASI-nya sendiri tetap diberikan atau cukup dengan MPASI aja ya Kak? Iya, jadi MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Mendampingkan Mbak, jadi pendamping ASI-ASInya tetap diberikan. Jadi 6 bulan itu dikasih makan, sekaligus tetap dilanjutkan ASI-nya. Harus dilanjutkan, karena apa? Di ASI itu ada yang namanya imunoglobulin. Imunoglobulin itu tidak bisa digantikan oleh makanan apapun Mbak, gitu. Jadi tetap harus ASI dikasihkan. Berarti selain kita di usia 6 bulan itu anak diberikan MPASI, juga tetap diberikan ASI ya. Betul. ASI sendiri kan ekonomis ya Kak ya. Iya. Ada di ibunya sendiri dan praktis ya, tidak perlu, jadi tetap nggak perlu diberikan, diangetin. Ya nggak perlu diangetin, nggak perlu diaduk. Kalau bahasanya orang sini ngekcel. Untuk pertanyaan berikutnya, makanan apa yang direkomendasikan untuk MPASI? Itu tadi udah dijawab ya Kak ya? Udah. Ya, pertanyaan dari Wahyudu ya. Protein hewani. Protein hewani ya. Terus kadang kan ada ibu yang menunda memberikan ikan atau udang ya, jenis-jenis ikan lah ditunda karena alasannya itu anak takut alergi. Kan ada beberapa ibu yang terlalu khawatir seperti itu ya Kak. Itu bagaimana ya Kak fenomena seperti itu? Nah itu sebenarnya ikan dan udang itu ini ya sumber protein yang tinggi, apalagi udang itu dalam 100 gramnya itu zat besinya tinggi sekali Mbak. Nah itu kalau bisa sih tetap diberikan, karena apa, tapi kita coba dulu. Memang yang namanya anak kan belajar makan, kita kalau misalnya nggak kita coba gimana? Kalau kan kita nggak tahu alergi atau enggak. Jangan-jangan nggak diberikan ternyata nggak alergi. Jadi kalau bisa dicoba dulu, baru nanti dilihat reaksinya bagaimana. Kalau misalnya nggak alergi,
diberikan gitu, karena tadi itu proteinnya tinggi dan zat besinya tinggi. Berarti jenis-jenis ikan, udang itu salah satu makanan yang bagus dan baik untuk anak ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, tetap dicoba dulu makanan apapun, dicoba dulu. Nanti kita lihat reaksinya bagaimana. Kalau emang ada alergi berarti konsultasi ke dokter ya, diperiksakan nanti bagaimananya nanti dengan ahlinya. Terus lanjut ke pertanyaan dari Kanca Kardinah di Instagram ya Kak. Dari Vina Fadila. Bagaimana cara kita tahu kalau makanan yang kita buat untuk si kecil sudah memenuhi kebutuhan kalorinya? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Vina. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kira-kira yang saya masak ini, yang saya kasih buat anak, kira-kira cukup nggak ya, gitu kan? Jadi memang tiap umur itu ada kebutuhannya sendiri. Umur 6 bulan sampai 8 bulan itu satu harinya butuh 300 kalori. Nah, 300 kalori itu seperti apa? Jadi taunya dari mana kalau itu dari makanan yang kita buat itu cukup 300 gitu kalori. Ya. Jadi di Kemenkes itu ada panduannya. Gambarnya sih macam kayak gini ya, Mbak. Nanti mungkin Kanca Kardinah bisa carilah itu di Kemenkes. Jadi untuk 300 kalori itu sebanyak apa sih? Nih, jadi untuk makanan pokok misalnya nasi itu cuma butuh 3 sendok makan, Mbak. 3 sendok makan 3 sendok makan. Untuk teksturnya menyesuaikan usia ya berarti. Iya, ini yang 6 sampai 8 bulan ya. Jadi butuhnya 3 sendok makan. Terus habis itu lauk hewani, misalnya ikan, ayam atau daging, itu kurang lebih juga 4 sendok makan. Itu sudah cukup. Terus lemak tuh bisa dari proses pemasakan. Misalnya buburnya ditambahin santan gitu, atau ditambahin minyak gitu kan makanannya. Nah, itu bisa dari proses pemasakan. Terus sayur. Nah, sayur ini 10 gram kurang lebih itu 1 raupan dari tangannya didik bayinya. Jadi kita satu genggam ini itu dikira-kira aja, bukan ibunya ya. Tangan anak ya, 1 raupan gitu, itu kebutuhan sayurnya. Nah, terus udah deh itu. Jadi tadi nasi ya, kalau yang biar cepet kan jangan dari beras, dari nasi. Jadi langsung cepet jadi bubur gitu. Dimasak, terus habis itu disaring lagi, dilumatkan sambil disaring. Nah, nanti hasil dari saringannya kan di bawah itu diambil, itu buat usia 6 sampai 8 bulan. Tapi catatan untuk usia 6 bulan itu harus benar-benar lumat, jangan sampai ada bergerindil. Nah, itu yang biasanya ada bergerindilnya itu kalau 6 bulan bikin hoek. Bikin dilepeh, mual dimutahin ya. Jadi dia langsung kayak gitu. Karena teksturnya belum bisa untuk usia. Kan biasanya ASI kan cair ya. Nah, itu dia masih belum familiar. Itu biasanya seperti itu. Nah, tadi yang saya bilang itu nasi 3 sendok makan, terus ayam atau ikan atau daging 4 sendok makan. Yang tadi itu bisa dibuat 2 porsi 2 kali makan. 2 kali makan. Yang porsi tadi untuk 2 kali makan untuk 2 kali makan gitu. Nah, beda lagi sama usia 9 sampai 11 bulan. Jadi kalau usia 9 sampai 11 bulan otomatis tambah gede kan, tambah kebutuhannya tambah naik kan. Kalau tadi kan nasinya cuma 3 sendok makan. Nah, ini kalau usia 9 sampai 11 bulan nasinya ditambah lagi jadi 4 sendok makan. Nah, terus hewaninya jadi 5 sendok makan gitu. Terus tadi lemak itu dari santan atau minyak. Santannya 30 ml cukup sih untuk tadi bubur itu. Terus sayurnya tadi 1 raupan ini ya, tangan. Sayurnya berarti masih sama ya porsinya? Masih sama. Kan semakin gede mungkin semakin tangannya tangannya semakin gede juga ya. Itu jadi segitu aja itu udah cukup. Nah, itu tadi kalau misalnya 3 sendok makan, ini kan 4 sendok. Nah, ini tadi juga
buat 2 kali makan itu sudah sama ya? bisa. Jadi kalau 6 bulan itu mulainya 2 sampai 3 sendok makan sampai kalau udah 125 ml itu udah bagus banget, itu berarti sudah anaknya sudah hebat lah makannya gitu ya. Nah, kalau yang umur 9 sampai 11 bulan itu mulainya dari 125 ml sampai 200 ml gitu. Itu udah makan sebanyak itu sudah cukup. Nah, nanti 11 bulan ke atas mulai naik lagi. Itu jadinya nasinya tadi kan 5 ya. 5 sendok makan. Tapi ini sama juga 5 sendok juga. 5 sendok makan. Nah, kalau yang tadi teksturnya dicincang-cincang ya Mbak. Iya. Yang tadi kan dilumatkan, ini dicincang. Nah, kalau ini seperti yang tadi tapi teksturnya sudah bentuk nasi. Oh iya. Dan ini makannya sekali makan. Kalau tadi kan buat 2 kali makan, ini 1 kali makan. Porsinya udah lebih banyak lagi. Iya, seperti itu udah cukup gitu. Berarti untuk pembuatan MPASI ini sebenarnya nggak begitu repot ya Kak ya, masih bisa 1 kali pembuatan bisa untuk 2 kali makan ya. Ada pertanyaan lagi dari Indah_Apuriani. Kenapa sih anak usia 6 bulan harus diberikan MPASI 4 bintang? Oh, ini pertanyaan bagus nih. MPASI 4 bintang, itu apa ya Kak terkait MPASI 4 bintang? Iya, jadi MPASI 4 bintang itu, Mbak Indah, terima kasih pertanyaannya. Jadi MPASI 4 bintang itu, ini sih Mbak, biasanya tadi 4 bintang itu ada karbonya, ada protein, ada lemak, seperti itu. Tapi untuk sekarang ini, sudah berganti, jadi sudah bukan 4 bintang, tapi MPASI gizi seimbang yang diutamakan protein hewani. Ya, kalau tahun ini kan protein hewani, protein hewani gitu. Jadi intinya sebenarnya sama, dalam MPASI itu harus lengkap, harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada lemak, harus ada sayuran kayak gitu. Tapi sayurannya secukupnya aja, jangan terlalu banyak gitu. Oke, terima kasih Kak. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Hari ini pertanyaan dari Kanca Kartina banyak sekali. Dari Alindara Ramadhani. Pagi Kak, mau tanya terkait MPASI. Dalam menu MPASI ada pemberian protein hewani. Untuk protein seperti udang, ikan, kapan waktu terbaik untuk pemberiannya? Apakah saat mulai MPASI, jika ada orang tua yang takut memberi udang, ikan pada anak karena takut alergi, bagaimana cara mengatasinya? Kayaknya banyak yang alergi udang mungkin ya. Jadi banyak yang tanya. Kapan waktu terbaik memberikan menu udang atau ikan? Gitu. Menunya bisa langsung diberikan saat 6 bulan itu. Saat 6 bulan boleh itu ya? Langsung dicoba. Kalau misalnya mungkin orang tuanya punya alergi udang, ya dicobanya sedikit-sedikit aja dulu, terus dilihat reaksinya. Kira-kira bagaimana? Apakah gatal-gatal atau apa, ada reaksi apa kayak gitu. Bisa langsung dicoba. Oke Kak, untuk selanjutnya untuk MPASI sendiri boleh tidak disimpan di lemari es. Itu kan kebanyakan kita kan, misalkan buat MPASI untuk 1 kali pembuatan buat 3 kali makan kayak gitu kan. Itu untuk disimpan di lemari es itu boleh atau tidak itu? Iya, tadi juga saya kan jelasin ya, buat porsinya tadi misalnya bisa dibuat untuk 2 kali makan kayak gitu ya. Tentu aja boleh Mbak, bisa untuk memudahkan kita juga sebagai ibu-ibu ini ya, biar satset gitu. Biar satset. Jadi sekali bikin untuk bisa buat sehari gitu. Nyimpennya yang pasti di freezer. Jadi setelah kita masak itu langsung dimasukkan di freezer, karena ada, jadi menghindari suhunya bakteri gitu kan. Jadi suhunya kita nih, suhu ruangan yang kita nyaman ini, itu selain manusianya nyaman tuh bakteri juga nyaman Mbak. Jadi semakin banyak juga bakterinya. Jadi kalau bisa langsung harus di bawah 5 derajat Celcius. Jadi ada
suhunya freezer ya. Suhu freezer itu. Jadi langsung dimasukkan ke freezer. Itu bisa disimpan untuk misalnya bikinnya pagi, malam kan bisa langsung deh. Berarti praktis ya, nggak perlu dadak bikin MPASI. Nah itu untuk proses pemanasan atau gimana itu ada aturannya nggak ya? Iya, dikukus ya biasanya dikukus ya. Berarti keluar dari freezer terus dikukus. Iya, terus baru deh nanti setelah udah adem diberikan ke anak gitu. Lanjut ya Kak. Ini masalah yang sering dialami ibu-ibu ya. Kayaknya hampir semua ibu pasti mengalami ini. Iya, tentang GTM, gerakan tutup mulut ya. Ini sering dialami ibu-ibu ketika kita mau nyuapin anak usia berapapun itu sering banget GTM, gerakan tutup mulut, alias menolak untuk disuapin, untuk makan. Nah itu tips dan trik, barangkali ada tips dan trik dari Kak Putri untuk menghadapi anak yang GTM. Iya, jadi anak GTM itu ibunya yang pusing ya. Iya. Ini kenapa anakku nggak mau makan gitu, sampai masak ini masak itu nggak mau gitu kan. Jadi GTM sendiri itu kita evaluasi dulu Mbak. Jadi ada penyebabnya tuh apa? Ada 2. Jadi yang pertama tentang masalah fisik atau masalah perilaku. Kalau masalah fisik itu seperti misalnya tumbuh gigi atau ternyata sariawan, anemia, atau ternyata lagi batuk pilek. Nah kalau misalnya masalah fisik ini yang kayak anemia, batuk pilek, lidah berjamur gitu atau sariawan, ini tentu harus langsung diperiksakan ke dokter, ya kan? Jadi karena masalah itu ya harus diobati dulu, baru nanti mungkin anaknya bisa mau makannya lahap. Nah kalau misalnya yang tumbuh gigi kayak gitu, nah ini kita perlu evaluasi. Oh ternyata anaknya tumbuh gigi. Biasanya yang tumbuh gigi kayak gini kan mintanya teksturnya mungkin yang lembut gitu. Terus biasanya sukanya yang dingin tuh. Dan ternyata anak tumbuh gigi itu juga merasa terganggu kalau pakai sendok, Mbak. Oh iya. Berarti disuapin tangan langsung pakai tangan gitu. Jadi ternyata itu seperti itu. Ada penelitian lah ya yang peneliti itu ternyata anak tumbuh gigi tuh nggak nyaman kalau pakai sendok. Jadi ibunya walaupun pakai bubur tuh disuapin pakai tangan. Gitu. Agak repot ya. Tapi demi anak. Iya gitu. Terus nah itu kan masalah fisik. Nah terus ada lagi masalah perilaku. Kalau dievaluasi, oh ternyata anak saya nggak batuk pilek, anak saya juga nggak sariawan, kenapa ya gitu. Terus ini bisa jadi terjunnya ke arah perilaku. Perilakunya apa? Oh ternyata saya memberikan makan dan ASI itu waktunya terlalu berdekatan, bisa jadi seperti itu. Nah baru aja tadi udah jam 12 nih ayo makan kayak gitu. Mungkin anaknya masih kenyang ya. Terus atau bisa jadi itu jadwal atau anaknya trauma juga bisa, nggak mau makan. Pokoknya kamu harus makan, dijel-jelin. Itu trauma. Nggak hanya itu juga. Trauma tuh ternyata anak-anak misalnya tersedak. Biasanya kan makan sayuran yang kayak bayam kayak gitu tuh bikin tersedak kan ya Mbak ya, karena kan dia mungkin ngunyahnya belum sempurna, terus akhirnya ditelan kayak nyangkut ya. Nah itu dia kalau lihat hijau-hijau nggak mau makan. Trauma ya. Bisa jadi trauma kayak gitu juga. Ya seperti itu. Jadi coba dilihat lagi, dievaluasi apakah karena fisik ataupun perilaku. Gitu. Oke. Cukup menarik ya Kak. Untuk episode kali ini sepertinya udah cukup ya Kak, atau mau ada yang mau ditambahkan atau pesan-kesan untuk ibu-ibu, nggak cuma untuk ibu-ibu sih ya, untuk bapak-bapak juga pemberian MPASI juga sama mbahnya mungkin. Iya betul. Iya sih. Jadi terkait dengan pemberian makan anak ini memang perlu sekali ketika nggak cuma masalah untuk problem itu ibunya aja. Iya, nggak cuma ibunya aja. Enggak, ya terus jadi semua juga berpengaruh ya Kak ya. Support dari
bapaknya, support dari neneknya. Gitu kan. Bahkan mungkin dari tetangga-tetangga juga nggak julid ya. Nah itu yang pertama itu. Jadi kalau bisa, kalau misalnya di lingkungan kita ada anak yang mulai MPASI atau dari ASI mungkin ya sampai MPASI, kita sebagai mungkin tantenya atau tetangganya gitu harus support si ibu gitu dan keluarganya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam memberikan MPASI kayak gitu. Terus yang kedua, untuk ibunya tuh yang pasti harus semangat ya, sama sabar gitu. Kadang dramanya MPASI ini yaitu kalau GTM itu kayaknya udah apa sih ini, maunya apa gitu. Jadi ibunya memang harus ekstra sabar dan semangat, dan jangan lupa untuk mencoba variasi-variasi menu dan nggak usah aneko-neko gitu. Kadang ada yang dikasih makanan dikasih daun salam, dikasih bawang merah, bawang putih, padahal sebenarnya anak segitu nggak wajib gitu makan makanan yang enak gitu. Jadi jangan bisa pilih-pilih rasa lah ya. Bisa pilih-pilih rasa. Ibunya yang pertama harus percaya diri dulu. Belum tentu anaknya ini melepeh itu karena makanannya nggak enak, belum tentu itu. Jadi ibunya harus percaya diri dulu. Dan untuk pesan terakhir untuk menciptakan generasi emas biar bebas stunting tadi, mulai dari 6 bulan pemberian MPASI sudah mulai harus ada protein hewani, dan setiap pemberiannya harus wajib ada protein hewani, yaitu bisa ikan, ayam, telur atau daging. Oke, terima kasih Kak Putri. Hari ini episode hari ini sangat menarik ya terkait MPASI. Untuk generasi emas itu salah satu upaya Kemenkes pemerintahan untuk penurunan angka stunting, karena stunting ini sangat berpengaruh untuk masa depan anak. Iya. Demikian podcast Gawe Seneng pada episode kali ini. Untuk episode selanjutnya itu ada terkait cara pembuatan MPASI yang nanti akan diberikan oleh Kak Putri lagi ya. Iya. Nanti bisa disimak di channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk Kanca Kartina semuanya follow akun Instagram RSUD Kartina di @rsudkartina Tegal, dan follow juga channel YouTube kami RSUD Kartina. Jangan lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan share channel YouTube kami, karena di situ banyak sekali terkait edukasi kesehatan, serta juga banyak sekali informasi pelayanan kesehatan dari RSUD Kartina. Baiklah, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Kak Putri. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk Kanca Kartina semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.